Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di soal keberapa ya? Soal kedua ya. Nah, soal kedua ini kita akan membahas bahasanya sederhana, pronoun, tetapi eh, ini pun sering menjadi satu yang apa ya, momok yang menakutkan lah bagi teman-teman yang mungkin belajar bahasa Inggris ya. Baik di speaking mau di TOEFL, kadang di writing pun juga ada yang kurang tepat juga dengan pengolahan bahasa-bahasa ini. Ya. Nah, kita belajar lebih dalam lagi ya. Teman-teman yang pengen belajarnya singkat, memang kita sarankan lewat di Telegram ya. Di Telegram itu sudah ada jawaban, pilihan jawaban gitu ya. Jadi lebih enak gitu daripada teman-teman langsung eh, apa ya, harus buka dulu itu kan, terus nanti tulis jawaban dan lain-lain yang memang agak ribet. Memang sementara Telegram lah yang paling 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 mudah lah dan memberikan kita akses untuk soal-soal dengan model answer multiple choice ya. Nah, nomor satu ya, kita sudah bisa cek ya, ada find out from ya, berarti kata kuncinya adalah from-nya ini. Nah ya, karena from-nya ini adalah pola preposition ya, jadi from-nya ini adalah pola preposition ya, maka ya, maka yang jatuh setelahnya hanya noun atau objek pronoun. Nah, ya. Maka she sudah jelas salah ya. Nah, karena she kan subjek pronoun. Nah, terus her masih bisa, hers juga nggak bisa karena ini posesif. Herself ini refleksif pronoun. Nah, ya. Maka jawabannya nomor satu ini bravo ya, herself. Hernya ini adalah objek pronoun. Nah, yang nomor dua ya, ada if you can't find your book. Ya, ini ada pola if conditional sentence. Ya. Nah, karena di sini ada find your book. Ya, ada pola posesif di pola-pola ini. Ya, nah, maka kita biasanya sudah memberikan pola posesif juga di belakang biar agak setara. Ya, maka if you can't find your book, you can borrow. My nggak mungkin karena my ini dependent. Dia harus ada noun setelah my. Ya, my pen, my book dan lain-lain ya. Terus me, masa mau jadi objek ya kan? Nggak mungkin you can borrow me ya. Ada mine sama myself. Nah, myself juga kurang tepat ya karena ini adalah refleksi pronoun ya. Nah, maka yang posesif ya, yang nomor dua ya, ini jawabannya adalah Charlie ya. Ini jelasnya seperti itu ya. Ini butuhnya memang objek gitu kan, tapi objek memang berupa apa namanya posesif. Nah, bedanya Alpha sama Charlie, kalau Alpha itu namanya dia dependent, ya. Jadi kalau kita mau bahas mine ya versus mine ya, maka kalau mine itu dia dependent dalam artian ya dependent. Nah, dalam artian setelahnya harus ada noun-nya. Sedangkan si mine ya ini namanya independent. Independent. Nah, ya, di mana setelahnya tidak butuh noun lagi. Nah, bedanya seperti itu. Makanya kenapa jawabannya adalah Charlie. Ya, nomor tiga sekarang. Ya, the little boy tied. Nah, ya ternyata si anak kecil itu ya mengikat tali sepatunya. Ya, butuhnya apa? Berarti butuhnya hanya keterangan. Ya, nggak mungkin kita pakai subjek pronoun, nggak mungkin pakai apa posesif karena sudah ada his juga di sini. Ya nggak mungkin pak kok warnanya ini yang his ya. Nah, him pakai objek nggak ada karena objeknya sudah ada ya. Maka kita hanya butuh himself ya, refleksif pronoun ya. Ya mengikat dia sendiri ya. Jadi bukan diikatkan orang lain, bukan diikatkan ibunya, bukan diikatkan apa orang lain lah sederhananya. Maka dia hanya butuh ya dia sendirilah yang mengikat si tali sepatu. Nah, jawabannya adalah
delta. Ya. Nah, seperti itu. Ya, nomor 4 sekarang. Ya. Nah, teman-teman mungkin agak kaget ya, kok bisa adjective clause itu jatuh di pronoun? Ya, karena memang pola-pola who, whose, which sama where ya ini kalau dalam pronoun namanya relative pronoun. Nah, rangkaiannya namanya adjective clause. Nah, teman-teman jangan bingung ya kan. Jadi bukan berarti lah ini kan susah ini kan adjective clause. Ya, polanya adjective clause, tetapi eh, yang dipakai ya who, whose, which ya dan lain-lain itu namanya relative pronoun. Maka dia juga termasuk dalam relative pronoun. Kalau ini udah jelas ya, who ini untuk manusia, maka langsung kita hilangkan ya whose I put in. Oke, ini posesif nggak mungkin ya. Which sama where ya. Where ini biasanya dia diawali oleh tempat ya, karena ini diawali oleh kata benda, maka jawabannya adalah which ya. Berarti jawabannya nomor 4 ini adalah Charlie. Ya. Jawabannya adalah Charlie ya, which. Ya, itu nomor 4. Nah, nomor 5 the couple. Lagi-lagi ini adalah pola-pola adjective clause ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini memang kalau pronounnya namanya apa? Relative pronoun ya. Nah, kita cek ya setelah couple ya ini ada subject verb ya. Child-nya ini dia si subjek ya, died-nya ini dia verb. Lah kalau ada donated, ya donated ini adalah verb dari si couple. Nah, maka alfa nggak mungkin. Karena who kan langsung ketemu si verb, nggak mungkin dia ketemu subject verb, ya kan? Terus apa? Tinggal whose, whom sama which, ya. Nah, kalau which juga nggak mungkin, kenapa? Karena which ini kan untuk benda. Nah, ya kan, sedangkan couple itu kan orang ya, pasangan lah, ya kan. Tinggal whose sama whom. Polanya sama, whose sama whom akan diikuti oleh subjek verb karena whom menghilangkan si objek, sedangkan whose itu menggantikan ya, sorry. Whom menggantikan si objek namanya RPO, sedangkan whose itu menggantikan posesif. Nah, ya. Jadi kalau di sini makna yang paling tepat di nomor 5 adalah memakai pola whose. Ya, yang anaknya meninggal. Nah, ya kan? Maka nomor 5 ini jawabannya adalah bravo. Ya. Nomor 6. Whenever Rose goes. Ya, sudah ada pola di sini pola conjunction ya, ketemu subjek, ketemu verb. Maka setelah koma harus ketemu subjek, ketemu verb lagi. Maka sebelum mix ya, maka butuhnya ya, butuhnya adalah subjek ya. Kita cek dong subjeknya alpha she bisa, tapi kita cek lagi yang lain. Her ini objek, hers ini possessive, herself refleksif nggak mungkin ya. Maka jawabannya terlalu bonus ya di sini ya. Jawabannya adalah alpha. Nah, ya nomor 7 sekarang ya. Kita turunkan aja ke page selanjutnya. Nomor 7 loh. Nomornya kok nggak masuk. Oke, dari sini ya. Ya, nomor 7. The rice is cooked. Ya. Jadi nasi atau beras ya kan? Ya, nasi aja lah ya kan. Nasinya sudah dimasak. You can take. Nah, kan harus balik ke rice. Ya kan? Jadi butuh pronoun yang kembali ke rice. Nah, rice ini adalah noun yang tidak bisa dihitung. Uncountable. Ya, ingat-ingat semua uncountable hukumnya singular. Ya, maka ya that nggak mungkin sama which. Ya, ini sudah auto salah. Tinggal it sama its. Nah, it juga salah ya, karena its adalah posesif. Maka jawabannya adalah Charlie. Ya.
Nomor 8 sekarang. Don't leave those file behind. Ya, take. Nah, take-nya balik kemana? Nah, kalau tadi yang atas itu baliknya ke rise, maka yang bawah ini kembalinya ke files. Nah, ya, files itu noun countable, ya, yang plural. Nah, karena files pakai s, ya. Nah, maka karena pakai S, maka kita cari dong. Ya, kalau tadi it, kita berarti pakai them. Nah, ada them, ada di alpha. Selesai jawabannya ya. Maka jawabannya, yuk, ini lagi. Nah, ini ya. Maka jawabannya adalah alpha. D nggak mungkin. Take day. Take their harus ketemu non lagi setelahnya. Theirs kepunyaannya siapa? Ya, nah, maka jawabannya alpha. 9. The robbers were caught because they had left. Ya, fingerprint. Nah, ya sudah ada had left. Ini apa? Kelas katanya adalah verb. Ya. Nah, butuh objek kan? Karena had left. Ya. Maka ketemu objek yang namanya fingerprints. Nah, karena ada titik-titik, ya kan? Titik-titik ini, siapa ini yang bisa masuk ke fingerprint? Fingerprint ini kelas katanya noun. Ya kan? Maka siapa yang bisa menggantikan atau siapa yang bisa menjelaskan noun berarti adalah adjektif ya. Dari kata-kata di atas siapa saja yang bisa jadi adjektif ya. Pertama kita hitung punyanya them. Nggak mungkin them ini jadi adjektif karena them ini jadi objek. They jadi subjek. Tinggal they sama theirs. Lagi-lagi theirs tidak bisa kita pakai karena sudah ada fingerprint. Ya. Maka jawabannya adalah Charlie. Terakhir ya, nomor 10 lagi-lagi ini adalah pola adjective clause ya, pakai pola-pola relative pronoun. Nah, ya. Ada adjective clause, ada relative pronoun ya. Babysitter kan orang, maka that-nya sudah jelas hilang ya. Terus setelah babysitter ini karena ada looks ya. Karena setelah relatif pronoun itu langsung ketemu verb, maka biasanya hanya mencari subjek. Ya, whose nggak mungkin, whom nggak mungkin. Nah, jadi jawabannya tinggal bravo. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau ada yang bingung atau apa, nanti langsung bisa cek ya di grup ya atau di YouTube terserah ya. Nanti biasanya teman-teman nanti akan dijawab kok. Ya meskipun nggak langsung ya. Terima kasih sekali lagi ketemu lagi di soal selanjutnya ya. Selamat ketemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.